Itu istilahnya infajar. Infajar. Al-Baqarah ayat ke-60. Alhamdulillah. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Kaumnya Musa ada 12 suku, minta kepada Musa, "Ya Musa, tolong berikan kami air." Supaya nggak ribut, masing-masing pengen minta setiap sukunya. Ada 12 suku. Maka Musa, Masya Allah, turun firman Allah, Musa menggerakkan tongkatnya Musa dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Tongkatnya bapak dipukulkan ke batu, keluar air mata tuh. Capek-capek beli stik, dipukul ke batu saat marah, pecah, keluarnya air mata. Tongkat Musa keluar mata air. Masya Allah. Bahasa Qurannya, sesuatu yang memancar secara fisik, bendanya kelihatan, itu infajar namanya, infajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina, dipukulkan ke batu, 12 mata air langsung keluar. Nampak oleh mata, bisa dipegang oleh tangan, terasakan nikmatnya langsung secara indrawi, itu infajar. Tapi kalau sesuatu yang memancar, ya, umumnya tak langsung kasat mata, tidak kelihatan, ya, nggak langsung bendanya kelihatan, nggak nampak, tapi terasa, itu disebut fajar namanya. Innya hilang, fajar. Salat ini kenapa dinamakan dengan salat fajar? Seakan-akan ada isyarat bahwa dalam salat ini, di waktu itu ada banyak kebaikan-kebaikan dipancarkan, tapi nggak kelihatan mata. Ya. Maaf, kalau yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, mahal mana? Yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Ya. Makanya kan kalau sesuatu yang tampak, terbuka, bisa dipegang-pegang, display, dilihat, itu kadang-kadang cuma dilihat aja. Begitu mau beli, yang dicek yang di gudang di belakang. Ya kan? Yang nggak nampak. Ya. Makanya mohon maaf ya, saya sarankan kepada saudari-saudari saya, muslimah dimanapun berada, hati-hati. Allah ketika menurunkan syariat hijab, itu supaya membuat setiap perempuan muslim itu mahal. Ya, mahal. Tidak menjadi seorang yang murah, berharga, dilindungi, kuat, Masya Allah. Coba cek itu di dealer-dealer, mohon maafkan saya untuk contoh saja, kan? Kan kalau yang nggak pakai hijab disimpannya di luar, jagain display, senyum, buat senyum aja, gitu. Ya. Giliran yang beli, yang dibawa yang mana? Yang pakai kerudung itu di belakang, di administrasi, disimpan, giliran terima uang, gitu. Ya, terjaga, mahal. Barangnya pun sama, yang nampak itu yang dipegang-pegang, yang dibeli yang di belakang, yang belum nampak, jadi mahal. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Ketika Allah ingin memberikan banyak kebaikan, itu Masya Allah, fajar, ditebarkan. Ya. Makanya itu langsung dipanggil dalam tidur. Salat lain nggak ada. Bapak lagi tidur siang, kemudian ada adzan subuh, apakah dipanggil misalnya setelah hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum? Kan enggak ya? Enggak. Tapi salat subuh sedang tidur pun dipanggil. Masya Allah, dipanggil itu. Setelah hayya 'alal falah apa? As-salatu khairum. Cepat sini, dipanggil. Saking banyaknya kebaikan supaya kita nggak kelewatkan. Bertakwalah kepada Allah. Hari-hari ini itu Allah lebih sayang pada kita, sangat sayang. Anda bayangkan, sifat sesuatu yang baik itu pengen cepat, pengen lambat didapatkannya. Ya. Harus cepat. Masya Allah. Sekarang ada diskon 90% di MM misalnya. Batasnya cuma sampai jam 10. Misal, jam 10. Datang jam berapa? Cepat kita dapatkan supaya cepat kebagian, gitu kan? Sekarang perhatikan, saking sayangnya Allah kepada kita, sekarang Allah bergegas cepat memanggil kita. Biasanya dipanggil 4:30. Biasanya naik lagi 4:25. Sekarang saking sayangnya, jam 4:09 sudah dipanggil. 4:09. Saking sayangnya supaya kita cepat dapatnya. Ini banyak kebaikan supaya cepat kita ambil. Manusianya dikasih cepat, diundur-undur. Bahkan ada yang dipanggil 4:09, baru bangun jam 9:04. Itu pun masih nggak ingat. Ini saking sayangnya Allah. Jadi kalau kebaikan tuh jangan ditunda-tunda. Sayang Anda ketinggalan, nggak dapat itu, nggak dapat. Ya. Kayak hati-hati ya, diseimbangkan aktivitas kita. Kan aneh ya, manusia itu manusia paling aneh menurut saya, makhluk paling aneh. Ya. Coba, hidup pengen mudah, pengen susah? Ingin mudah. Rizki ingin gampang, ingin sulit? Gampang. Allah kasih gampang, kitanya nggak mau.
Coba perhatikan kalimat Qur'annya, Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Kata Allah, Allah menginginkan kalian hidup mudah, tidak menginginkan susah. Ya. Jadi kalau kita hidupnya susah, yang salah bukan Allah, kita sendiri yang nggak mau mudah. Ya. Allah itu pengennya mudah. Gampangnya begini deh. Kalau Anda bangun menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu kalau benar sholatnya, dunia ditundukkan. Muslim nomor hadis 724, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, ditundukkan. Dikasih, kitanya nggak mau. Ya. Dipanggil oleh Allah 4/9, diminta datang sebelumnya, nggak mau kita. Padahal sehari-hari, Allah, saya tidak paham ya, ada rezeki yang sedikit di dunia, terus diperebutkan. Bahkan ada yang berselisih, berkelahi, macam-macam untuk memperebutkan yang sedikit. Memperebutkan yang sedikit. Dikasih yang banyak, nggak pada diminta. Kan aneh namanya. Dikasih yang banyak, nggak pada diminta. Paling gampang begini ya, ini kita akan temukan manusia paling aneh, bukan di sini tapi ya. Coba, saya sering sampaikan contoh, kalau dikasih pengumuman, DKM Al-Ihsan memberikan pengumuman, besok insya Allah hari Senin, yang sholat subuh di Masjid Al-Ihsan akan mendapat amplop masing-masing 500.000. Hanya untuk 50 orang pertama. Adzan subuh jam 4/9, datang jam berapa? Bukan cuma jam 2, saya yakin ada yang itikaf di sini. Nunggu. Yakin saya, ada yang itikaf. Cuma untuk dapat 500.000 tuh. Masya Allah. Banyak mana dunia dan seisinya dengan 500.000? Ya. Bayangkan, untuk 500.000 bisa itikaf. Kalau Anda pengen lihat, besok subuh berapa saf itu di sini? Dikasih dunia dan seisinya nggak pada datang, kan sayang. Aneh itu namanya. Ya. Pemilik rezeki siapa sih? Ya. Yang punya Allah. Kenapa kita nggak minta pada yang punya? Minta untuk dipercepat, tak didapatkan, masya Allah. Ya. Saya sering gambarkan, kalau kita punya uang, bisa beli mobil? Bisa. Punya uang beli. Kalau punya jabatan, bisa beli mobil? Gak usah beli, mobilnya datang. Begitu naik meningkat jabatan, mobil dikirim. Makanya orang rela berlomba mendapatkan jabatan supaya mendapat kenikmatan dunia. Ada yang negatif sifatnya, tidak sedikit yang positif dapat. Yang hebat, gak punya uang, gak punya jabatan, bisa punya mobil. Karena dia punya Allah. Ini, ya minta. Dan punya Allah itu nggak capek Pak Bu, nggak capek demi Allah saya katakan. Punya uang beli mobil, begitu habis bensin beli sendiri, berangkat. Ganti oli sendiri, nyuci sendiri, dimasukin sendiri. Punya Allah, wah ya Allah mau berangkat, mobil datang. Tuh, nggak usah beli. Habis bensin, ganti sendiri sama orang yang bawa mobil. Nyuci nggak usah nyuci. Hari ini datang warna biru, besok datang warna kuning. Masya Allah. Nggak capek. Nggak ada jemputan, keluar sebentar. Wah, tinggal tangan begini aja, tek. Nah, mobil turun. Dan nggak bayar. Masya Allah, ini punya Allah. Bayar pas turun. Ada yang bayarinnya, alhamdulillah. Tuh enaknya begitu. Di Anda kenapa tidak meminta? Nah, saat kita mau minta, sekarang kita tanya, ya Allah dari kapan diturunkan fajar? Turunkan. Apa keutamaannya? Nah, sekarang saya pelan-pelan dulu sebelum kita ke sini. Tapi ada juga pancaran keburukan. Lawannya dari fajar, namanya fujur. Fujurun. Fa jim waw ra. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Di ayat 8-nya ada redaksi fujur. Ini fajar, lawannya fujur. Perhatikan sini sebentar, ya. Sesuatu yang putih bersih dituliskan dengan tinta yang sangat pekat, itu agak sulit menghapusnya. Saya ulang. Sesuatu yang putih bersih ditulis dengan tinta hitam yang pekat, agak susah menghapusnya. Dihapuskan sekali kadang nggak cukup, masih ada bayangannya tuh. Ya. Sama dengan orang yang tidak pernah berbuat maksiat, bersih hatinya, mencoba berbuat maksiat itu tidak mudah menghapusnya. Karena itu jangan sekali-kali kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Itu tidak mudah menghilangkannya. Minimal ada penasaran, tambah lagi ada bayangan, dan hidupnya akan sulit. Ya.
Karena itu bertakwalah kepada Allah, ya, setidaknya kita belajar dari papan tulis dan ya, penghapus. Bismillah. Kalau dosa kita yang menghapus siapa? Kalau papan tulis kotor kan yang ngapus Ustadz. Kalau dosa kita? Di situ saja Mas saya pegang ya. Lihat fujur. Fujur. Wa nafsi wa ma sawaha. Dalam diri manusia jiwanya disempurnakan. Jiwa itu sumber perasaan, ada baik, ada buruk. Fa'alhamaha. Nah, lihat, fujur bukan fajar. Kalau Qur'annya bilang fajar, salah Qur'annya. Fi fujur. Fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa kita ada potensi-potensi cenderung pada baik disebut takwa. Itu yang mendorong kita pada kebaikan. Terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Ya, jadi di diri kita itu ada pancaran kebaikan. Ada sabar, tawadhu, ya, rendah hati, jujur, macam-macam. Itu yang membisikkan malaikat. Malaikat terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Karena itu jangan heran kalau misalnya azan berkumandang, Allahu Akbar, hati kecil kita mulai mengatakan, cepat sudah azan, siap-siap. Pernah ada seperti itu? Cek ya, kalau nggak ada begitu berarti hati kita bermasalah itu. Betul, harus ada. Ya. Termasuk ketika seseorang melakukan keburukan, mau bohong, hatinya mengecam. Jangan lakukan, itu tidak benar. Berarti bersih itu hati kita itu. Ya, bagus dorongannya. Tapi kalau misalnya, maaf, terhijab, sulit, ya, cepat berbuat maksiat, sulit merespon kebaikan, itu ada yang salah itu. Ada penyumbat di situ. Saat yang bersamaan, jangan dikira ada potensi yang kedua, cenderung memancarkan hal-hal yang buruk. Ya. Maaf, ada sabar, tapi juga ada marah. Ada jujur, juga ada dusta. Saat ada rajin, di sini pun ada malas. Malas. Hati-hati. Karena itu setelah saat adzan berkumandang, yang rajin mengatakan, malaikat membisikkan, cepat, siap-siap. Tapi bukankah selesai adzan, kadang-kadang bisikan muncul di hati yang lain. Baru adzan, belum qomat. Imamnya aja belum datang. Ya, qomatnya masih banyak, 15 menit subuh hari ini. Tenang aja. Itu dorongan ini. Siapa yang membisikkan? Setan. Setan terulang 88 kali dalam Al-Quran. Malaikat punya tugas terulang 88 kali dalam Al-Quran membisikkan kebaikan. Saat yang sama setan juga bekerja. Artinya seimbang itu. Kita punya pilihan. Nah, saat bisikan yang jelek itu memancar ke dalam tubuh kita, mengalir, misal marah itu potensinya disifat ya, dalam jiwa kita. Dipancarkan masuk ke mata, melotot, misal ya. Ke tangan mukul, ke kaki nendang, itu pancarannya disebut dengan fujur. Yang dorong setan dari rongga dada. Dia masuk cepat, marah. Kita bisa memilih saat adzan berkumandang mau bangun mau tidak, pilihan. Tapi saat kita memilih untuk tidur, ketahuilah itu sifat malas sedang dipancarkan, fujuraha, dipancarkan ke organ tubuh kita. Ya. Pancarannya disebut dengan fujur. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas kita kembalikan. Pancaran kebaikan apa saja yang disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, salat subuh itu adalah di antara salat yang langsung disaksikan oleh para malaikat. Insyaallah. Dan enggak tanggung-tanggung malaikatnya. Malaikat siang dan malam, artinya semua malaikat. Ya. Salat kita dicatat, begitu Anda salat duha itu malaikat pun menyaksikan. Lihat, ya. Tapi enggak semua malaikat. Kan malaikat di pagi saja. Begitu Anda tahajud, malaikat malam saja. Masya Allah. Tapi saat Anda salat fajar, itu langsung bahasanya, bahasa Qur'annya menyebutkan, dipersaksikan, hadisnya merinci. Quran surah 17 ayat 78. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yang lain disebut salat subuh khusus disebut dengan Quran. Saya ulang ya. Semua salat yang fardu yang lain, ya, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, itu disebut dengan salat. Aqimis salata. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, namanya salat. Tapi ketika menyebutkan subuh, fajar, itu disebut dengan Quran. Wa Qur'anal fajri. Masya Allah. Artinya bukan hanya gerakannya, bukan cuma salatnya, setiap bacaannya itu dipersaksikan oleh malaikat. Setiap bacaannya.
Di apapun yang Anda baca. Yang Anda baca, termasuk doa kita pun dipersaksikan oleh malaikat. Bukankah sering saya sampaikan dalam sholat ada 4 keadaan yang saat berdoa itu tidak akan ditolak doa kita kalau benar cara berdoanya. 1 saat berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Ini yang utama, belum tambahannya. Bukankah saat kita mulai takbir kita sudah berdoa? Iftitah itu ada 12 doa yang bisa kita bacakan. Al-Fatihah sudah berdoa, ruku berdoa sampai selesainya. Nah, keutamaan salat fajar itu, perhatikan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Bukhari nomor hadis 137. Ada, bisa kita lihat di atas. Muslim nomor hadis 632. Saya bacakan hadisnya ya. Kita langsung, Anda boleh lihat. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri. Wa tajtami'u, dan akan senantiasa berkumpul. Jadi ada ijtama'a, ada tajtami'u, itu berbeda. Kalau Nabi mengatakan ijtama'a, wajtama'at malaikatul laili misal, dan telah berkumpul, itu artinya cuma terjadi di masa Nabi saja. Sekarang nggak kumpul lagi. Ya. Kumpul di masa Nabi, begitu sekarang nggak mau kumpul lagi. Ah, bosanlah umatnya Muhammad banyak maksiatnya, sekarang nggak mau kumpul lah, kata malaikat misal. Ya. Itu kalau ijtama'a. Tapi kalau menggunakan huruf ta atau ya, tajtami, kalau muannas pakai ta. Kalau mudzakkar pakai ya. Tajtami itu artinya setidaknya dalam bahasa Inggris punya 3 arti. Present, continuous, future. Dan akan selalu berkumpul. Setiap orang menunaikan salat subuh, malaikat akan selalu datang kumpul. Dan bahasa hebatnya bukan malak tapi malaikah. Ada malakun, ada malaikah. Ya. Ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ini bukan malaikat, ini bukan manusia, tapi seorang malaikat yang mulia. 1 disebut malak, kalau banyak disebut malaika. Tolong bedakan ya, ada malakun, ada malaika. Kalau malak ini 1, malakun 1 orang. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Ya. Katakan Muhammad, ada 1 malaikat yang mengintai, itu tugasnya mencabut nyawa, mengintai, diintai kita itu, hati-hati, dijemput untuk pulang, dijemput, awas ya, kita sedang menunggu jemputan, hati-hati, pastikan saat dijemput dalam keadaan baik dan punya bekal, informasi terkini, saya baca jurnal, ya, informasi terkini, setiap 1 detik itu lahir 3 orang manusia, setiap 1 detik, 1 second lahir 3 orang. Berbanding dengan meninggal 1 orang. Jadi tak 3 orang lahir, 1 orang meninggal. Tak 3 lahir, 1 orang dijemput. Muter aja tuh kerjaan malaikat, muter diambil. Masya Allah. Saya waktu dari Bintara kuning benderanya, pulang ke PTM kuning. Masya Allah, kemarin ke Aridha setelah Jumatan ditahan dulu, jupanya ada yang dijemput lagi. Aridha tuh informasinya itu di BSK di situ tuh, ya. Maksud saya nggak tahu sekarang muter kemana malaikatnya, mungkin ke sini itu. Tiap detik itu tak pulang, tak pulang, tak pulang. Tinggal nunggu giliran, dan sifatnya misteri, kapan saja bisa pulang, bisa diacak sifatnya. Ya. Jadi kakeknya masih sehat, cucunya yang pulang duluan, bisa terjadi. Karena itu bertakwalah kepada Allah, siap-siap. Kata para ulama begini, kalau Anda ingin selalu baik, bayangkan saat akan berbuat salah, saat itu kita meninggal. Ya. Begitu Bapak mau tanda tangan proyek yang tidak jelas, sudah disodorkan di meja, sudah ada. Ya, begitu mau tanda tangan gerakan pena, bayangkan saat tanda tangan meninggal. Ya. Begitu mau terima uang tidak jelas, walaupun cuma 10.000, ya, Masya Allah, sudah 10 tahun ke masjid sholat berjamaah, ikut ta'lim, dicatat oleh malaikat, dalam cuma 1 detik menerima, tak meninggal. Dicatat oleh malaikat, diumumkan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Si fulan sholat 10 tahun, ikut ta'lim 10 tahun, meninggal 1 detik sedang menerima suap. Meninggal dalam keadaan menerima suap, itu luar biasa. Siap-siap ya, pastikan bekal pulang kita banyak ya, siap, supaya enak pulangnya. Kalau pulang kan enak ya, enak pulang itu. Ya, dari dulu begitu, kalimat bahasa Indonesia juga begitu. Sering saya ibaratkan, ilustrasikan. Ya. Maaf, waktu mudik kemarin pulang, senang tidak? Senang, pulang ketemu keluarga, dapat makanan baru. Ya. Anak-anak sekalian, Pak Guru sekarang nggak bisa datang, kalian boleh pulang, senang tidak? Senang, Masya Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, besok kita akan pulang menghadap Allah. Ya. Kan orang meninggal menghadap Allah, pulang ke rahmatullah ya. Ya. Besok kita pulang menghadap Allah, senang tidak?
Tuh, hati-hati, dari wajah udah kelihatan. Ya. Mau bilang senang takutnya besok, gitu. Nggak bilang senang ya pulang juga, ya. Pasti nih, hati-hati ya. Ini tugasnya malaikat maut. Ya, malaikat maut. Dan saya perlu tekankan karena ada cerita-cerita yang tidak tepat sampai kepada kita. Bahkan orang saking solehnya, zikirnya bagus, bisa menunda malaikat maut. Ya. Sedang zikir, khusyuk-khusyuknya datang malaikat maut. Ntar dulu saya mau selesaiin. Ya, selesai zikir baru cabut. Ya nggak bisa begitu. Ketentuan di Al-A'raf ayat 34, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Sudah, kalau sudah tiba ya pilihan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi kalau banyak namanya malaikat. Masya Allah. Pak, Bu, saat sholat subuh, biasanya safnya paling banyak berapa saf? Itu di tempat antum, tempat saya enggak. Misal, ya, misal. Tapi umumnya, kadang-kadang 1, 2, ya. Kadang imamnya masuk sendiri, tunggu, gitu kan? Sekomat sendiri, sholat sendiri, pulang lagi sendirian, ya. Dalam keadaan sendirian itu, kasat matanya, kelihatannya nggak ada orang. Tapi bahasa hadisnya, itu malaikat sedang berkerumun. Saya datang bawa uang 1 miliar untuk saya kasih ke orang yang ada di masjid. Masya Allah. Kalau yang ada di masjid 20 orang, berarti masing-masing menerima berapa? Ya? 50 juta masing-masing. Kalau cuma ada 10 orang, menerimanya berapa? 100 juta. Kalau cuma seorang, dapatnya berapa? Berbahagialah imam masjid yang sendirian ke masjid, ada di masjid, itu semua keberkahan masjid diberikan untuk dia sendirian, yang lain nggak dapat. Ya. Maka yakinlah saat kita ke masjid itu, kata Nabi, wa tajtami'u malaika, malaikatnya banyak, bukan cuma satu, datang banyak. Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung, malaikatul lail yang tugas malam dengan malaikatul nahar yang tugas siang itu kumpul, mendekat kepadanya. Kalau malaikat sudah kumpul, Masya Allah, itu kemungkinan cuma 2. Kalau tidak mengaminkan doa, memohonkan istighfar kepada Allah, cuma 2. Makanya Anda rugi, kehilangan sholat subuh berjamaah, kehilangan sholat subuh, itu Masya Allah, Anda kehilangan istighfar yang disampaikan malaikat, plus permohonan doa untuk mengabulkan apa yang Anda sampaikan. Ya. Saya beri contoh begini, ini nyata ya, ta'lim pun, Anda ikut ta'lim sekarang, ya. Itu disebut oleh hadisnya, malaikat langsung mengikuti, membentangkan sayapnya, memberikan ridha. Disebut di 3 kitab hadis utama. Di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2862, kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 219. Perhatikan kalimatnya. Ini boleh Anda praktekkan ya, dan sering saya sampaikan. Wa innal malaikata, dan setiap penuntut ilmu mau berangkat sampai dia nanti pulang lagi, itu malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Saya tadi sampaikan kalau malaikat sudah turun memberikan ridhanya, satu di antara 2, mengaminkan doa. Ini saya mau cerita, saya tidak tahu ikhwah kita datang tidak ya hari ini. Hari Sabtu yang lalu, malam Sabtu tepatnya, kami undang untuk cerita. Ada di antara jemaah kita yang rajin ikut ta'lim, bergabung bersama kita semua. Masya Allah, satu kali saya menerangkan tentang manasik haji. Manasik haji. Kita beli miniatur Ka'bahnya di Masjid Al-Ihsan di PTM, kemudian kita lakukan ta'lim. Itu beliau saat tepat proses tawaf, latihan tawaf, sa'i, begitu melihat Ka'bah itu berdoa. Yang lainnya rekam, foto, lihat, catat, ini tidak. Beliau menangis, dalam tangisannya bermohon kepada Allah, dalam sepinya, gak perlu orang tahu. Ya Allah, saya tidak tahu bisa haji atau tidak. Saya tidak punya tabungan, saya tidak punya materi dan sebagainya. Menangis, melihat seakan-akan saya ada di Ka'bah, minta kepada Allah. Ternyata itu sampai ke arsy itu. Masya Allah, sampai kepada Allah, diaminkan oleh malaikat. Pulang dari situ dibacakan ayat haji, dibacakan. Qadar Allah, seminggu sebelum ditutup pemberangkatan haji, itu tiba-tiba datang orang. Allah kirimkan pada seseorang, berangkat dia, itu disampaikan. Mana Pak paspornya katanya? Bapak haji sekarang, sepekan sebelumnya, dan haji plus seminggu sebelumnya. Itu cerita beliau ketemu ya sambil Masya Allah, sepekan. Saya bilang kemana aja? Masya Allah, Ustaz saya kemarin haji katanya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Itu minta, saat tadi minta. Bayangkan Allah tiap waktu di subuh hari ya menggerakkan malaikat untuk menunggu siapa yang memohon, siapa yang ingin diampuni dosanya ya. Saya sudah sejam bicara ini, ada yang tidak punya